Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Sukamolidia dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22210100149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seorang pemimpin, khususnya kepala sekolah, dalam mengaruhi, mengarahkan, dan membimbing tenaga kependidikan dan peserta didik demi tercapainya tujuan pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien. Gaya yang selanjutnya yaitu adalah gaya kepemimpinan pendidikan. Gaya kepemimpinan pendidikan dapat diartikan sebagai etika pendidik yang digunakan seorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain menurut pengamatan dan pandangannya. Gaya kepemimpinan dapat mengatur dan mempengaruhi kinerja guru dalam mencapai tujuan sekolah. Karakteristik setiap pemimpin memiliki pribadi yang berbeda, menyebabkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk setiap eksekutif. Oleh karenanya, gaya kepemimpinan setiap orang dalam mengelola lembaga pendidikan tidaklah sama. Seorang pemimpin yang berhasil memimpin suatu lembaga pendidikan, kemudian ditirukan oleh pemimpin lain atau sekolah lain, belum tentu berhasil karena itu bukanlah karakternya. Gaya kepemimpinan bukan suatu bakat, sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan. Dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi atau situasi sekolah tersebut. Gaya kepemimpinan ini terdapat di tiga. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis, yang kedua gaya kepemimpinan autokratik, dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan bebas terkendali. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini adalah di mana seorang pemimpin memberikan wewenang yang luas kepada anggotanya dalam menghadapi berbagai persoalan. Pemimpin ini selalu melibatkan bawahan sebagai bagian yang utuh dari tim. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah dengan gaya ini menjalankan tugasnya berdasarkan musyawarah serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berbagai aktivitas sekolah. Contohnya, kepala sekolah menghormati setiap guru dengan segala perbedaan individu yang dimiliki, menciptakan lingkungan belajar yang penuh rasa saling menghargai, terbuka pendapat yang berbeda, dan menghormati kebebasan berpikir. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan autokratik. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan dominasi penuh dari pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan, yang artinya di mana suara atau masukan anggota tim cenderung diabaikan. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah yang menerapkan model ini memainkan peran sentral dan seringkali tidak memberi ruang partisipasi bagi guru maupun staf dalam proses manajerial. Meskipun gaya ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi kerja karena adanya kontrol yang ketat, gaya ini juga memiliki sisi lemah yang tidak bisa diabaikan. Salah satu keunggulan dari gaya ini adalah kemampuannya dalam menciptakan ketertiban dan memastikan pekerjaan yang berjalan sesuai dengan standar. Gaya ini efektif apabila diterapkan dalam situasi darurat atau di lembaga yang memiliki struktur sangat hierarkis. Namun, di sisi lain, gaya ini juga beresiko menurunkan semangat kerja dan kreativitas anggota karena minimnya ruang untuk berpendapat dan berekspresi. Ketika para guru atau staf dan anggota tim lainnya merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka bisa menjadi pasif atau bahkan tidak peduli terhadap perkembangan sekolah. Oleh karena itu, meskipun kepemimpinan autokratik ini dapat memberikan manfaat dalam kondisi tertentu, pemimpin pendidikan sebaiknya tidak terpaku sepenuhnya pada model ini atau pada gaya ini. Akan lebih bijak bila pendekatan autokratik dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lain yang lebih partisipatif agar tercipta suasana kerja yang sehat, kolaboratif, dan mendukung tumbuhnya inovasi dalam dunia pendidikan.
Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan bebas terkendali. Gaya ini memberikan keluasan penuh kepada anggota untuk mengekspresikan diri dan kreativitas mereka secara mandiri. Pemimpin cenderung mengambil posisi pasif, hanya memberikan arahan umum dan menyerahkan tanggung jawab termasuk pembagian tugas sepenuhnya kepada bawahan. Model ini sangat bergantung pada tingkat inisiatif dan kedewasaan anggota tim. Bila dijalankan oleh individu yang kompeten dan bertanggung jawab, gaya ini dapat mendorong perkembangan potensi kemandirian serta kepuasan kerja. Namun, di balik fleksibilitas tersebut, terdapat kelemahan yang cukup mencolok. Minimnya keterlibatan pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dapat menimbulkan kebingungan, disorganisasi, atau bahkan konflik internal, terutama jika tidak ada arahan yang jelas. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan organisasi lebih banyak ditentukan oleh kekuatan individu dalam tim, bukan karena efektivitas peran pemimpin itu sendiri. Dari berbagai teori yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, kepemimpinan memainkan peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan lembaga. Pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mengelola dan mengorganisasi, tetapi juga harus mampu memberi inspirasi, membimbing, dan menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik serta dari berbagai teori dan gaya kepemimpinan yang saya sebutkan tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, kepemimpinan memainkan peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan lembaga. Pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mengelola dan mengorganisasi, akan tetapi juga harus mampu memberi inspirasi, membimbing, dan menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik serta kebutuhan organisasi. Setiap gaya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga penting bagi pemimpin pendidik untuk bersikap adaptif, bijaksana, dan konstekstual dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kepemimpinan yang tepat atau dengan gaya yang tepat, lembaga pendidikan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu model dan kebijakan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Kebijakan artinya berpikir cerdas dan rasional. Jadi kebijakan itu adalah panduan umum yang jadi dasar dalam mengambil keputusan penting. Sedangkan keputusan itu sendiri adalah hasil dari proses berpikir yang terstruktur untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul di luar rencana awal. Dalam konteks pendidikan atau sekolah, proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama yaitu mulai dari data, lalu kondisi kenyataan di lapangan, sampai alternatif solusi yang mungkin ada. Tujuannya agar keputusan yang diambil benar-benar bisa diterapkan dan membawa dampak positif. Pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah atau pengawas punya peran penting di sini. Mereka harus mampu mengambil kebijakan strategis, baik soal kurikulum, pengelolaan sumber daya, pelatihan guru, sampai perencanaan jangka panjang lembaga. Tentunya semua itu perlu ditopang oleh model kebijakan yang tepat agar sekolah bisa berkembang secara optimal. Terdapat 6 model dalam kepemimpinan pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu model rasional. Model ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang sistematis dan logis berbasis analisis data yang mendalam. Yang kedua yaitu model transformasional. Model ini lebih berorientasi pada visi jangka panjang dan perubahan besar yang mampu menginspirasi seluruh anggota organisasi atau sekolah. Yang ketiga yaitu model inkremental. Model ini digunakan saat perubahan perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan resiko seminimal mungkin. Yang keempat yaitu model partisipatif. Model ini menonjolkan nilai kolaborasi, keterlibatan, dan dialog antar seluruh elemen sekolah dalam menyusun kebijakan bersama. Yang kelima yaitu model kepemimpinan berbasis data. Model ini memanfaatkan informasi konkret sebagai dasar pertimbangan keputusan dan sangat relevan untuk menciptakan kebijakan yang objektif dan terukur. Dan yang terakhir yaitu model berbasis analisis. Model ini berfokus pada etika, integritas, dan kesejahteraan seluruh pihak dalam lingkungan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap model memiliki kekuatan dan tantangannya masing-masing.
Oleh karenanya, pemimpin kependidikan perlu bersikap fleksibel, bijak, dan adaptif dalam menggabungkan pendekatan-pendekatan ini agar dapat menciptakan keputusan yang tidak hanya efektif, tetapi juga relevan, inklusif, dan berdampak positif secara berkelanjutan bagi dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu model dan penerapan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Model penerapan memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim pembelajaran yang efektif, mengarahkan visi pendidikan, serta meningkatkan kualitas kinerja guru dan peserta didik melalui pendekatan yang sistematis dan kontekstual. Penerapan kepemimpinan dalam pendidikan melibatkan beragam pendekatan yang dapat dijalankan oleh kepala sekolah atau pemimpin lembaga pendidikan lainnya untuk membantu sekolah dalam mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Berikut adalah beberapa model penerapan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini mendorong perubahan menyeluruh dan jangka panjang melalui inspirasi dan pemberdayaan. Yang kedua yaitu kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan ini lebih fokus pada kualitas pembelajaran dan penguatan proses mengajar. Dan ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini mengedepankan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan, menciptakan suasana demokratis dan kolaboratif. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan berbasis nilai. Kepemimpinan ini menekankan pentingnya moralitas dan integritas sebagai dasar dalam setiap kebijakan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan sinergi antar seluruh elemen sekolah. Efektivitas dari model-model tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepemimpinan dalam membaca situasi dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan atau kepala sekolah yang ideal adalah mereka yang mampu bersikap fleksibel, adaptif, dan Oleh karena itu, pemimpin pendidikan yang ideal adalah mereka yang mampu bersikap fleksibel, adaptif, dan reflektif dalam menggabungkan berbagai pendekatan kepemimpinan secara bijak dan proporsional. Dengan kepemimpinan yang tepat dan kontekstual, transformasi positif dalam manajemen dan praktik pendidikan tidak hanya memungkinkan, tetapi juga akan berkelanjutan. Hal ini akan terjamin dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tumbuhnya karakter peserta didik, serta terciptanya budaya sekolah yang sehat, inklusif, dan bermartabat. Berdasarkan teori-teori yang saya sebutkan tadi, maka dapat disebutkan bahwa kepemimpinan dalam dunia pendidikan merupakan elemen krusial dalam pengelolaan dan pencapaian tujuan sekolah. Seorang pemimpin pendidikan dituntut mampu untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta memfasilitasi seluruh komponen di sekolah, baik guru, siswa, staf, maupun masyarakat, agar dapat terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan yang ideal adalah mereka yang mampu bersikap fleksibel, adaptif, dan reflektif dalam menggabungkan berbagai pendekatan kepemimpinan secara bijak dan proporsional. Dengan kepemimpinan yang tepat dan kontekstual, transformasi positif dalam manajemen dan praktik pendidikan tidak hanya memungkinkan, tetapi juga akan berkelanjutan. Hal ini akan terjamin dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tumbuhnya karakter peserta didik, serta terciptanya budaya sekolah yang sehat, inklusif, dan bermartabat. Berdasarkan teori-teori yang saya sebutkan tadi, maka dapat disebutkan bahwa kepemimpinan dalam dunia pendidikan merupakan elemen krusial dalam pengelolaan dan pencapaian tujuan sekolah. Seorang pemimpin pendidikan dituntut mampu untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta memfasilitasi seluruh komponen di sekolah, baik guru, siswa, staf, maupun masyarakat, agar dapat terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Berbagai gaya kepemimpinan seperti demokratis, otoritatif, dan gaya bebas kendali, beserta model-model kepemimpinan dan model penerapan kepemimpinan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berbagai gaya kepemimpinan seperti demokratis, otoritatif, dan gaya bebas terkendali, serta model-model dan kebijakan kepemimpinan dan model penerapan kepemimpinan di sekolah
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam memilih pendekatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah tersebut. Berbagai gaya kepemimpinan seperti demokratis, otoritatif, dan gaya bebas terkendali, serta model-model dan kebijakan kepemimpinan dan model penerapan kepemimpinan di sekolah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam memilih pendekatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.